Dulu kalau kita ngomongin foldable atau flip smartphones, masih banyak yang skeptis yang katanya layarnya pasti gampang rusak lah, yang jatuh langsung jadi dua lah, dan berbagai hal. Sampai akhirnya ada brand yang ngeluarin flip phones tapi bukan konsep ya, resmi dijual. Samsung contohnya, bahkan sekarang dia udah seri keempat, Z Flip 4. Samsung termasuk yang nekat dengan berani duluan untuk memulai dan ternyata berhasil. Feedbacknya positif, barangnya laris, banyak yang suka. Sampai akhirnya brand lain ikut-ikutan untuk bikin foldable dan juga flip smartphones. Yang paling baru jelas adalah Oppo Find N2 Flip. Yang katanya Oppo pakai huruf N ini karena untuk perang sama Samsung. Jadi Z itu kalau dibalikan jatuhnya N ya. Tapi itu entah bener atau enggak, kayak sekedar ya cocologi aja. Si Oppo bukan cuma membalik huruf Z jadi huruf N, tapi dia juga mendengarkan keluhan dari usernya Samsung yang diperbaiki di Oppo Find N2 Flip. Banyak usernya Samsung yang ngeluhin cover screen-nya terlalu kecil, sama Oppo di counter dengan cover screen yang lebih gede. Tapi ada lagi brand yang sayangnya dia nggak resmi masuk ke Indonesia, yaitu Motorola Razr Flip Phone juga, yang dia malah layarnya itu full ya. Nah nanti akhir tahun Z Flip 5 itu harusnya ngonter Oppo, dan katanya Google juga bakalan ngeluarin Google Pixel yang flip juga. Tapi di video kali ini saya akan fokus nge-review si Oppo Find N2 Flip dan membandingkannya tipis-tipis sama Samsung Galaxy Z Flip 4. Kalau kalian maunya sama Motorola, maaf saya nggak punya barangnya, tapi saya lihat Om Diar yang udah ngebahas Motorola. Wah, kalau Om Diar sih emang sultan ya. Ketika video ini saya buat, saya lihat di marketplace untuk Oppo Find N2 Flip ini sekarang harganya ada di sekitar 13 jutaan. Untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 itu harganya untuk konfigurasi internal yang sama ya, itu ada di 12 jutaan. Jadi Oppo lebih mahal 1 juta. Ini anak baru tapi songong ya. Harusnya anak baru itu kan lebih respect ke seniornya, jadi kasih harga yang lebih murah biar diterima di pasar, tapi dia malah songong kasih harga yang lebih mahal. Tapi yang menarik, walaupun si Oppo ini lebih mahal dari Samsung, ketika saya coba cari berapa sih penjualnya Oppo ini di Indonesia, dan katanya udah melampaui target. Padahal itu artikel Mei, sekarang udah Juni, harusnya sih lebih banyak lagi penjualannya. Kenapa bisa melampaui target padahal si Oppo ini lebih mahal dari Samsung? Kalau jawaban simpelnya ya berarti ada pasarnya, ada peminatnya, jawaban gak mau mikirnya. Tapi kalau jawaban panjangnya yang menurut saya menarik, ada 8. Yang pertama, di paket pembeliannya, Oppo lebih lengkap. Z Flip 4 cuma ada HP dan kabel, boxnya pun juga box-box yang murah. Di Oppo, boxnya lebih kelihatan premium dan dapat adapter 67 watt. Walaupun agak mubazir sih ya, karena support fast chargingnya Oppo ini hanya ada di 44 watt. Ya keuntungannya sih memang kita bisa ngecas device lain yang support fast chargingnya 67 watt, tapi kekurangannya harganya jadi lebih mahal. Bayangkan kalau misalkan Oppo ngasih kita 44 watt aja adapternya, terus harganya di press lagi, itu kan bisa lebih nyaingin Samsung. Poin kedua jelas yang kalian lihat sekarang, yaitu cover screen-nya Oppo ini lebih gede, 3,26 inch. Walaupun kalau secara proteksi lebih baru Gorilla Glass di Samsung ya, tapi kan Samsung kecil. Dan secara spesifikasi untuk cover screen Oppo lebih oke. Dilihat juga enak, lebih sering kepake juga karena gede. Walaupun dari color OS-nya sendiri cuma disediain beberapa widget yang sebenarnya mirip sama Samsung. Yang sering saya pakai sih ya jelas kamera, preview foto juga. Terus juga WhatsApp, yang WhatsApp-nya pun itu juga masih beta. Tapi di Play Store itu ada cover screen OS, third party apps yang bisa bikin cover screen-nya itu full bisa digunakan. Tapi tetap kalau digunakan untuk ngetik susah banget ya. Kalau cuman scroll-scroll, liatin sosmed, terus liatin notif masih enak. Tapi karena ini bukan bikinannya Oppo, kadang dia nge-crash, kayak nggak optimal gitu sama color OS-nya. Ya semoga aja ke depan Oppo mau bikin color OS-nya sendiri yang bisa diakses lewat cover screen-nya ini. Ini sebenarnya cuman optimalisasi software aja sih, dan saya yakin Oppo pasti bisa. Kalau bikinannya Oppo sendiri kan pasti lebih optimal ya. Poin yang ketiga adalah baterai. Saya ingat banget di Samsung Galaxy Z Flip 3 itu baterainya boros banget. Dan di Z Flip 4 memang lebih awet ketimbang Z Flip 3, tapi tetap aja boros. Karena kapasitas baterainya cuma 3700 mAh, sementara Oppo berani kasih lebih 600 mAh dengan 4300 mAh. Dan jatuhnya memang lebih awet ya. Kalau kita gunakan untuk TikTok 30 menit, ya sama berkurangnya itu cuma 5%, tapi kalau kita gunain untuk Genshin Impact 30 menit, Oppo berkurangnya 14%, sementara Samsung 18%. Kalau digunain lama video playback, selisihnya sekitar 2 jam lebih hemat Oppo dibanding Samsung. Dan emang ketika saya pakai ya Z Flip 4 ini, walaupun dia emang udah ada improve dibandingkan Z Flip 3, tapi kalau untuk ngecas dia masih butuh, kalau dipakai seharian jam 8 malam itu biasanya udah harus saya cas. Sementara
kata Oppo ya jam 10 malam lah baru harus dicas. Tapi menangnya Samsung kalau dari sisi baterai, Samsung punya reverse wireless charging dan juga wireless charging. Sementara Oppo unggulnya di fast charging yang 44 watt dan ada adapternya tadi. Samsung 25 watt dan nggak dapat adapter. Poin keempat ada software. Untuk software karena Oppo datang belakangan jadi out of the box udah Android 13, tapi Z Flip 4 ini juga udah saya update dan Android 13 juga. Keduanya punya flex mode yang bikin smartphone-nya bukan cuma bisa dilipat, tapi dilipatnya itu ada fungsinya. Ada split screen walaupun nggak semua aplikasi support. Terus kalau kita nonton YouTube, video dan kolom komentarnya itu akan bisa, jadi kita bisa nonton YouTube sambil liatin komen, mirip semuanya. Bedanya ketika softwarenya ada di kamera. Secara resolusi emang Oppo lebih gede angkanya, baik kamera depan atau belakang, tapi gede angkanya bukan berarti kameranya lebih bagus ya. 50 megapiksel. HP sejutaan sekarang juga banyak gimmicknya yang pakai min resolusi kamera 50 megapiksel. Tapi nanti kita bahas lah ya untuk kualitas kameranya. Kita bahas software untuk kameranya dulu. Interface sebenarnya keduanya sama, cuma bedanya di kemampuan perekaman videonya. Oppo kamera belakangnya bisa 4K 30 fps, kamera depannya sayangnya cuma bisa Full HD. Samsung keduanya bisa 4K 60 fps. Dan enaknya HP Flip itu kalau kita lagi shoot pakai kamera belakang sebagai talent yang di shoot kita bisa lihat previewnya. Cuman di Samsung itu masih bisa 4K ya, walaupun 4K-nya 30 fps dengan cara masuk ke video dulu terus aktifin preview on screen-nya. Di Oppo ketika pakai cover screen untuk preview itu nggak bisa ke 4K 30 fps. Jadi dia langsung mental ke Full HD. Dan sekali lagi ini cuman masalah software aja menurut saya. Jadi ke depan harusnya Oppo bisa memperbaiki lah. Kalau untuk hasil fotonya dilihat sekelebat aja, sebenarnya mirip. Tapi kalau diperhatikan secara seksama, si Oppo ini kayak punya saturasi dan juga kontras yang lebih tinggi. Begitu juga di low light, Oppo lebih gonjreng warnanya. Kalau warna realnya sih ya lebih mirip ke Samsung ya. Tapi kalau ini sih selera sih ya. Sama kayak kalian nonton channelnya di KID, terus kalian nonton channel yang lain itu biasanya grading videonya sama. Ya itu selera. Tapi kalau kalian dengan sampel foto tadi, menurut kalian bakal pilih Samsung atau Oppo? Tulis kolom komentar di bawah ya. Kalau untuk selfie kameranya, saya suka Oppo sih, jujur aja. Karena muka saya kan bopeng-bopeng, jerawatan, kusam. Di Oppo saya jadi terlihat lebih ganteng. Untuk videonya, Oppo punya fitur yang namanya AI Highlighted Video yang memproses gambarnya. Yang menurut AI-nya Oppo, gambarnya akan lebih bagus. Tapi kamera belakangnya nggak punya stabilizer kayak Samsung. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakang dari Oppo dan juga Samsung. Sebelah kiri ini Samsung, sebelah kanannya Oppo. Kalau dari sini sih kayak ya Oppo itu warnanya memang lebih bright ya. Jadi kalau kalian lihat itu di sana ada pagar warna putih dan juga ada efek-efek warm karena lampu. Terus pagar oranye itu juga terlihat lebih oranye di Oppo kalau di layarnya ini ya. Sementara Samsung lebih ke natural. Tapi untuk detailnya Oppo lebih bagus. Jadi kalau kalian lihat di belakangnya pagar itu di Samsung dia nge-wash gitu ya. Tapi kalau untuk di Oppo masih ada detailnya. Masih kerasa detailnya. Kalau kita gunakan untuk jalan di kondisi low light kayak gini, biasanya kan kalau low light itu jitter jelly gitu ya. Ini masih tapi nggak terlalu gimana gitu. Tuh, jadi kalau kalian lihat di Samsung dia nge-wash gitu warnanya. Nah, di Oppo lebih sharp gitu ya. Oke, jadi sekarang kita coba kalau misalkan nggak low light. Jadi kita masuk ke gudangnya di KID. Ini bukan studio sih, ini lebih ke gudang. Sambil kita coba lihat untuk transisi dari gelap ke terangnya kayak apa. Sambil saya gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini kalau digunakan untuk jalan. Dan kalau kita masuk ke ruangan yang terang, sets. Nah, kira-kira seperti ini. Wah, ini ada handuk siapa di sini nih? Ya, kayak gini. Terus kita coba masuk ke yang lebih terang lagi. Nah, kita shoot objek ini ya. Kalau kalian lihat kan Oppo itu lebih merah gitu. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Samsung dan juga Oppo. Wah, mata saya masih kelihatan sakit ya. Tapi nggak ada lighting, jadi masih aman, nggak silau-silau banget. Dan kalau di sini sih secara warna saya lebih suka Oppo, tapi karena Oppo nggak support 4K 60 fps, jadi kalau kita lihat detailnya masih bagus di Samsung ya. Tuh, bopeng-bopengnya, jerawat-jerawatnya kelihatan. Sementara Oppo masih kelihatan sih sebenarnya. Tapi lebih detail di Samsung aja. Untuk layar, Oppo lebih gede dengan 6,8 inch, screen to body rasionya juga lebih gede. Jadi kalau kita sandingkan seperti ini, frame-nya lebih terlihat mewah Oppo karena frame-nya lebih tipis. Untuk lipatan pas layar juga Oppo lebih tipis ya, nggak terlalu terlihat. Untuk ukuran anak baru yang baru aja bikin HP Flip, ini udah jadi selling point yang bagus. Refresh rate sama, kualitas layar keduanya udah sama-sama bagus. Harus bener-bener dipantengin kalau mau lihat bedanya. Kayak pas di Netflix, layar Samsung itu warnanya terlihat lebih pop up, tapi tipis banget. Mungkin di kamera ini kalian bakal
bakalan sulit untuk kelihatan karena emang tipis banget. Tapi Oppo punya sharpening yang lebih kuat dan brightness-nya lebih kuat juga. Jadi kalau kita bawa outdoor, yang saya rasakan Oppo itu brightness-nya lebih tinggi aja. Terakhir, performa. Keduanya pakai chipset yang sama secara fabrikasi. Jadi si Oppo ini pakai fabrikasi 4 nanometer, Samsung pun juga pakai fabrikasi 4 nanometer, tapi beda platform. Ini MediaTek, ini Snapdragon. Yang secara Antutu Samsung lebih unggul dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya, tapi ternyata ya kalau digunakan sehari-hari kayak nggak kerasa bedanya. Mau digunain untuk sosmed, scroll-scroll, mulus. Sinyal WiFi keduanya juga sama-sama kencang. Performa gamingnya juga mirip-mirip, padahal selisih Antutunya kan lumayan tadi ya. Tapi feel-nya ketika dipakai kayak nggak ada bedanya. Yang beda itu haptic feedback. Haptic feedback-nya saya pegang si Oppo karena feel-nya itu kayak lebih mewah dan lebih kuat. Enak aja gitu taktilnya. Sementara Samsung, ya dia udah kerasa fleksib dulu ketika sebelum ada Oppo. Tapi sejak ada Oppo, haptic feedback-nya yang saya rasain lebih enak Oppo aja. Lebih satisfying gitu kalau ngetik di Oppo. Sekarang masuk ke kesimpulan. Ini memang si anak baru yang songong ya. Karena dia ngasih harga yang lebih mahal dibandingkan si pionirnya yang udah babat alas duluan. Tapi songongnya masih oke sih. Karena biasanya kan ada orang yang songong tapi kayak omdo doang gitu. Tapi kalau si Oppo ini enggak. Songongnya ini ada faktanya, ada buktinya. Jadi dia kasih beberapa poin yang nggak dimiliki sama Samsung. Kayak lipetannya lebih rapi, baterainya lebih gede, cover screen yang lebih gede. Walaupun ada beberapa part yang dikompromi kayak perekaman videonya nggak full 4K, wireless chargingnya nggak ada, dan nggak ada sertifikasi untuk IP rating. Tapi untuk brand yang ngeluarin HP Flip pertama kali menurut saya udah oke sih ya. Karena untuk Samsung ketika ngeluarin Z Flip generasi pertama yang harganya kalau nggak salah 20 juta dulu ya, itu masih banyak dicacat. Tapi wajar karena Samsung yang termasuk nekat, pionir yang babat alas duluan. Dan saya yakin Oppo Find N2 Flip ini dibuat juga dari keluhan usernya Samsung. Karena keluhan user-user Samsung itu kayak lipatannya yang masih kelihatan, cover screen kurang gede, baterai cepet habis. Nah, si Oppo nggak perlu tes pasar dulu nih. Jadi dia tinggal cari aja di forum feedbacknya Samsung Z Flip 4 keluhannya apa aja sih. Oke deh, karena kita udah nemu keluhannya, sekarang kita bikin HP Flip dari keluhannya user Samsung. Dan jadilah Oppo Find N2 Flip 4. Walaupun juga ini pun masih ada beberapa keluhan yang saya sebutkan tadi. Tapi ya Oppo dapat advantage ya dengan Samsung ngeluarin HP Flip duluan, jadi dia nggak perlu banyak ngeluarin biaya untuk research and development. Dan sekarang kalau kalian dikasih pilihan Oppo Find N2 Flip atau Z Flip 4, kalian kira-kira bakal pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Diki Stabidi and see you on the next video. Bye-bye!